Kalau kita ngomongin hutan Indonesia, ceritanya tuh ada dua loh. Bagaikan dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, hutan kita ini adalah paru-paru dunia, benteng terakhir keanekaragaman hayati. Tapi di sisi lain, ya jadi lokasi kerusakan yang masif dan cepat banget. Yuk kita bedah dua kenyataan ini. Coba lihat angka ini. 1.189. Ini bukan cuma statistik ya. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang dalam sebuah bencana belum lama ini. Ini harga yang harus kita bayar saat alam kita udah nggak sanggup lagi menopang. Jadi ceritanya akhir 2025, siklon Senyar itu menghantam Sumatera. Dan ini bukan badai biasa. Bencana ini sukses melumpuhkan 52 kabupaten dan kota, menghancurkan banyak banget infrastruktur, dan yang paling penting, ini ngebuka mata kita betapa rapuhnya wilayah ini. Oke, kita coba dalami ya. Pemicunya sih jelas, hujan super ekstrim dari siklon. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kok bisa tanah kita jadi serapuh itu sampai satu badai aja bisa bikin kerusakan separah ini? Nah, jawabannya ada di akar masalahnya. Disinilah kuncinya. Teman-teman dari kelompok lingkungan Walhi negasin ini bukan bencana alam biasa. Ini tuh bencana ekologis. Artinya, ini adalah akibat dari perbuatan manusia, akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat selama ini. Nah, sekarang kita mulai kupas lapisan masalahnya satu persatu. Lihat peta ini deh, hampir seperempat dari seluruh hutan Indonesia itu secara legal udah diserahin ke industri buat macam-macam eksploitasi. Gede banget kan skala ancamannya? Terus siapa aja sih pemain utama di area-area yang udah dapat izin ini? Nah, data 2024 nunjukin 3 biang keladinya. Penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit, sama pertambangan. Mereka inilah mesin-mesin yang terus-terusan menggerus hutan kita. Dan inilah akibatnya. Cuma dalam setahun di 2024, 206.000 hektar hutan alam kita lenyap. Angkanya bukan cuma gede ya, tapi ini lonjakan yang drastis banget dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya, laju kerusakannya malah makin ngebut. Disinilah kita ketemu sama sebuah paradoks yang aneh banget. Kita kan sering banget dengar soal transisi hijau, ekonomi hijau, energi terbarukan. Harusnya ini ngebantu dong. Masa sih malah makin parah? Nah, ini dia plot twist-nya. Yang katanya transisi hijau itu seringkali cuma ganti baju doang buat pola perusakan yang sama. Mau buat biomasa, mau gali nikel buat mobil listrik, atau bikin bioetanol, polanya ya itu-itu lagi. Hutan ditebang, hak masyarakat diabaikan, dan jejak karbon aslinya disembunyiin. Coba kita ambil contoh mobil listrik. Peta ini nunjukin dari mana semua ini berawal. Lihat deh, konsesi tambang nikelnya yang warna merah ini itu tumpang tindih sama hutan. Dan buat ngolah nikelnya, pakai PLTU batubara. Jadi mobil hijau kita perjalanannya dimulai dari asap batubara dan hutan yang ditebang. Dan ini contoh nyata yang bikin nyesek banget. Di Raja Ampat, surga bawah laut yang kita bangga-banggakan, pulau-pulau kecil yang indah justru dikorbankan buat nikel. Kontras antara keindahan alam sama kehancuran industrinya kelihatan jelas banget. Jadi intinya apa? Ada jurang yang lebar banget antara klaim pemerintah soal komitmen iklim sama kenyataan pahit di lapangan. Proyek yang dilabeli transisi energi justru jadi mesin perusak ekosistem baru. Oke, sekarang kita udah lihat industrinya. Tapi pertanyaannya, kok bisa semua ini terjadi? Masalahnya ternyata lebih dalam dari itu. Ini soal kegagalan sistemik yang udah mendarah daging di dalam aturan hukum kita. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Seringkali perusakan ini tuh legal, sah secara hukum. Justru hukumnya yang jadi masalah karena secara sistematis lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Hukum malah jadi stempel buat melegalkan kerusakan. Begini nih cara kerja perusakan yang legal. Pertama, ada usulan investasi. Kedua, ada syarat wajib namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Nah ini yang harusnya jadi rem pengaman, malah sering diabaikan demi investasi. Hasilnya, izin tetap keluar dan, ya, bencana tinggal nunggu waktu aja. Terus siapa yang diuntungkan dari sistem kayak gini? Diagram ini ngejelasin semuanya. Keuntungan dari industri ekstraktif ini ngumpulnya ke segelintir elit aja. Sementara risikonya, banjir, longsor, kekeringan, itu ditanggung rame-rame sama masyarakat luas. Ini mesin pembuat ketimpangan. Dan data pendapatan nasional kita membuktikan ketimpangan ini. Coba bayangin, hampir setengah kue ekonomi nasional dinikmati sama cuma 10% orang paling kaya. Sementara setengah dari penduduk kita, yang paling miskin, cuma kebagian 14%. Jurangnya dalam banget, dan terus dilebarin sama model ekonomi yang merusak alam. Oke, setelah semua kabar buruk ini, apa masih ada harapan? Jawabannya, iya, selalu ada.
Ada jalan lain yang bisa kita tempuh, solusi yang sebenarnya sudah terbukti, walaupun nggak gampang. Dan inilah solusinya. Data di mana-mana, baik global maupun nasional, itu konsisten nunjukin kalau wilayah yang dikelola sama masyarakat adat, tingkat deforestasinya jauh lebih rendah. Merekalah benteng pertahanan terakhir hutan kita. Tapi, disinilah masalah besarnya. Dari perkiraan 32,3 juta hektar wilayah adat, negara baru mengakui secara hukum cuma 330 ribu hektar. Nggak sampai 1%. Kesenjangan pengakuan yang gede banget ini ngebuka pintu buat industri masuk dan merebut wilayah adat yang belum terlindungi. Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang sangat jelas. Indonesia dan juga dunia sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Satu jalan adalah transisi energi palsu yang ya gitu-gitu aja, cuma ngelanjutin deforestasi dan krisis. Jalan lainnya adalah transisi yang berkeadilan, yang memprioritaskan perlindungan hutan, kedaulatan rakyat, dan keadilan ekologis. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau solusi iklim kita ternyata dibangun di atas pengorbanan komunitas dan ekosistem di tempat lain, apa itu benar-benar bisa disebut solusi? Mungkin kita semua perlu mendefinisikan ulang masa depan hijau yang sejapi dan adil buat semua itu sebetulnya kayak gimana?